Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 24 Februari 2025 kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya, Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang meminta KPK untuk memeriksa keluarganya. Jokowi menegaskan bahwa jika ada bukti hukum yang kuat, KPK dipersilahkan memeriksa keluarganya. Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menanggapi secara santai permintaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk turut menyelidiki keluarganya. Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat 21 Februari mengatakan ia terbuka jika harus menjalani pemeriksaan selama ada bukti hukum yang jelas. Saat ditanya soal namanya yang kerap dikaitkan dengan kasus korupsi yang menyeret Hasto Kristianto, Jokowi juga menanggapinya dengan santai. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak menyesal ditahan oleh KPK atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus buron Harun Masiku. Ia juga meminta lembaga anti rasuah itu untuk memeriksa keluarga Jokowi. Dua pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang. Penangkapan ini terjadi di jalur Pantura, Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang berdekatan dengan perbatasan Jawa Timur. Pada Sabtu sekitar pukul 1.30 dini hari, petugas melihat sebuah truk tronton berwarna putih yang sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang dilaporkan. Tanpa ragu, polisi melakukan penghadangan dan menghentikan truk tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok di belakang jok truk. Selain itu, barang bukti lain seperti plastik klip sisa sabu, satu set alat hisap atau bong, 2 korek api, dan ponsel turut diamankan. Para pelaku masing-masing berinisial PW warga Kecamatan Lasem dan YE warga Kecamatan Pancur. Keduanya membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,37 gram. Wakapolres Rembang Kompol M. Fadlan mengatakan bahwa kedua tersangka yang bekerja sebagai sopir ditangkap saat melintas di jalur Pantura, Desa Temperak, Kecamatan Sarang, perbatasan Jawa Timur. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba yang melibatkan mereka. Terungkap tindak pidana narkoba dilaporkan polisi LPA nomor 1 bulan Januari 2025 SPKT Satres Narkoba Polres Rembang Polda Jateng tanggal 13 Januari 2025. Tempat kejadian perkara di pinggir Jalan Raya Pantura, Tuban, Semarang yang beralamat di Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Tindak pidana yang dilakukan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu. Tersangka ada 2 HPW alias N bin S almarhum umur 30 tahun laki-laki, pekerjaan sopir, agama Islam, alamat Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Untuk tersangka yang kedua YES bin S Rembang umur 32 tahun laki-laki, pekerjaan sopir, alamat Islam, agama Islam, saya ulangi, agama Islam, alamat Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Barang bukti 2 paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,37 gram, 1 plastik klip warna bening yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu, 1 set alat hisap atau bong, 2 buah korek api gas, 2 buah handphone merek Vivo dan handphone merek Redmi, 4 buah sedotan yang diruncingkan. Modus operandi tersangka menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan
Barang bukti jenis sabu di dalam rokok LE Ice yang tersimpan di belakang jok pengemudi. Pasal yang diterapkan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara. Kompol M. Fadlan menambahkan, dari hasil tes urin, kedua tersangka terbukti positif menggunakan narkoba. Hal ini dianggap berbahaya terutama bagi sopir, karena dapat memicu kecelakaan lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Dalam operasi Cipta Kondisi jelang bulan Ramadan, jajaran Satuan Narkoba Polresta Pati menangkap 11 tersangka pengedar dan pengguna narkoba serta penjual minuman keras. Inilah 11 tersangka pengedar dan pengguna narkoba serta penjual minuman keras yang diamankan Satuan Narkoba Polresta Pati dalam operasi Cipta Kondisi menjelang bulan Ramadan. Polisi mengamankan barang bukti berupa ribuan pil koplo, 2,05 gram sabu, serta 1.602 botol miras berbagai merek dan minuman oplosan jenis ciu. Pelaku ditangkap di berbagai tempat saat bertransaksi narkoba. Polisi juga mengamankan penjual miras yang menjual berbagai merek minuman keras serta minuman oplosan. Kita laksanakan ini adalah miras, kemudian penjudian, narkoba. Kita dapatkan dari kegiatan Cipta Kondisi ini, yang pertama, untuk miras, kita telah melakukan ungkap sebanyak 372 kasus dengan barang bukti sebanyak 1.602 miras beraneka merek. Kemudian untuk kasus narkotika kita telah berhasil melaksanakan ungkap sebanyak 8 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang dengan barang bukti narkotika sabu-sabu sebanyak 2,05 gram dan 5.201 butir obat yang dilarang. Para pelaku kasus narkotika dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, para penjual miras dikenakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dalam operasi Cipta Kondisi jelang Ramadan dan Lebaran 1446 Hijriah, Polres Kendal berhasil mengamankan para pelaku tindak kejahatan. Para tersangka bakal dikenakan pasal sesuai dengan perbuatannya. Dalam waktu sebulan sejak 20 Januari hingga 20 Februari 2025, ada 5 sasaran penindakan dalam operasi Cipta Kondisi, yakni narkoba, perjudian, peredaran miras, premanisme, dan tindak asusila. Dari operasi minuman keras, didapatkan botol miras dari berbagai merek dan ukuran termasuk oplosan. Untuk perjudian, 1 pelaku judi togel berhasil diamankan. Sementara untuk tindak narkoba, polisi mengamankan ratusan pil koplo dan sejenisnya. Beralih ke premanisme, terkait tawuran remaja, polisi menyita senjata tajam seperti parang, celurit, dan lainnya. Sedangkan untuk tindak asusila, Polres Kendal melakukan penyuluhan di lokalisasi. Wakapolres Kendal Kompol Indrajaya Syafputra mengatakan, dari 5 sasaran, masing-masing tersangka bakal dikenakan pasal sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan ancaman hukuman mulai dari 5 hingga 10 tahun penjara. Kami dari Polres Kendal sesuai instruksi Bapak Kapolda melaksanakan konferensi pers secara serentak terkait hasil ataupun capaian yang sudah Polres Kendal
lakukan dalam kegiatan rutin dengan hasil yang dioptimalkan. Adapun kegiatan ini sudah berjalan dan masih berjalan kegiatan lanjutan mulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari kemarin. Adapun target ataupun maksud dan tujuan dari kegiatan ini guna menciptakan situasi kondusif di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kendal, dalam rangka menjelang puasa maupun Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah nantinya. Adapun sasaran ataupun yang menjadi target itu ada 5 secara global. Yang pertama narkoba, yang kedua perjudian, yang ketiga peredaran minuman keras, yang keempat premanisme, dan yang kelima asusila. Dari kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan untuk mencapai hasil optimal, sudah kita dapati hasil dari target pertama narkoba, yaitu berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 19,98 gram serta obat-obatan terlarang lainnya sebanyak 4.525 butir dengan berbagai logo dan merek. Yang selanjutnya, yang kedua, terkait kasus perjudian, Polres Kendal berhasil mengamankan satu perkara dengan satu tersangka yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Jadi satu perkara dalam proses penyidikan. Yang ketiga, terkait minuman keras, sudah kita melaksanakan kegiatan di 20 tempat yang berbeda dengan barang bukti yang sudah kita amankan lebih kurang 96 botol minuman keras berbagai jenis merek, ditambah lagi mungkin kita lihat hasil dari Polsek Jajaran. Yang keempat, terkait premanisme. Salah satu tersangka pengedar narkoba jenis pil koplo, Muhammad Khairi alias Rodi, mengaku dalam satu hari mendapat omset hingga 1 juta rupiah. Sedangkan sasaran pembeli mulai sopir angkot hingga masyarakat biasa. Belinya di mana? Hah? Belinya di mana? Ada yang antar sih. Ada yang antar? Iya. Berapa harganya kalau beli itu? Kurang tahu saya Pak, cuma jual doang. Kalau jual berapa? Per butirnya itu? Sepaketnya 10.000 isi 4. Oh, sepaket 10 isi 4. Penjualnya di mana saja? Saya cuma di Sukorjo. Cuma di Sukorjo. Sasarannya anak muda atau gimana? Anak muda yang kerja, supir tuh. Oh, supir-supir itu. Sebulan dapat berapa? Menjual berapa paket satu bulan? Kurang tahu sih. Karena hitungannya per hari. Oh, hitungannya per hari. Sehari berapa? 1 jutaan. 1 jutaan. Kamu dapatnya berapa? 1 juta itu kamu dapat berapa? Nggak gitu hitungannya. Hitungannya nanti bulanannya di ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) menjaring sedikitnya 100 perusahaan penanam modal asing atau PMA yang bermasalah dan fiktif dalam operasi Wirawaspada yang berlangsung selama 14 Januari hingga 21 Februari. Dalam konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Ditjen Imigrasi akan mendeportasi ratusan WNA yang terlibat dalam perusahaan PMA bermasalah. Direktorat Jenderal Imigrasi siap mendeportasi ratusan warga negara asing (WNA) terkait penyalahgunaan izin tinggal dari perusahaan penanaman modal asing PMA bermasalah. Ditjen Imigrasi bersama tim gabungan kepolisian juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dalam operasi gabungan Wirawaspada di wilayah Bali dan Maluku Utara mendapati sedikitnya 86 PMA bermasalah dan 43 perusahaan yang diduga fiktif. Dalam keterangan pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Jumat 21 Februari, Pelaksana Tugas PLT Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam mengungkapkan selama periode 14 Januari hingga 21 Februari, sedikitnya 48 WNA telah dideportasi, 15 WNA masuk daftar penangkalan, dan lebih dari 200 WNA dalam pemeriksaan diantaranya akan dideportasi. Pemerintah mencabut NIB perusahaan PMA dengan alasan investor tersebut tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar 10 miliar rupiah sesuai aturan bagi penanaman modal asing. Selain daripada operasi gabungan tersebut, imigrasi pun melakukan langkah-langkah lain yang di dalam proses penyelidikan menemukan 43 perusahaan fiktif atau perusahaan ini sebenarnya tidak ada. Dan dari temuan tersebut 48 orang telah dideportasi. Dan kenyataan di sini, mohon izin, di Bali ini kan banyak notabene dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi pada saat kita cek lapangan 1, 2, 3 perusahaan itu ada apa tidak ada gitu loh. Walaupun ada, misalkan nilainya nggak seberapa. Misalkan dia bidang usahanya restoran boleh buat asing boleh, tapi nilai investasi harus 10 miliar. Pada saat kita datang, restorannya ada nilai investasi 10 miliar tidak sampai. Selain di Bali, penertiban perusahaan PMA dalam operasi Wirawaspada ini juga berlangsung di wilayah Maluku Utara, khususnya pada sektor pertambangan. Pemerintah memeriksa 4.656 WNA asal Tiongkok dari 74 perusahaan. 41 WNA dari 5 perusahaan diantaranya terbukti melanggar keimigrasian.
Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara BSSN bersepakat untuk 24 jam penanganan kasus siber. Kesiapan di tingkat pimpinan diperlukan untuk meningkatkan koordinasi guna mengatasi kejahatan siber yang terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara BSSN bersepakat untuk bersiap selama 24 jam dalam penanganan kasus. Hal itu disampaikan Menteri Komdigi Mutia Hafid saat menerima kunjungan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kementerian Komdigi di Jakarta Jumat 21 Februari. Mutia menyampaikan kesiapan selama 24 jam ini nantinya dilakukan di tingkat pimpinan untuk menjaga dan menjamin kecepatan penanganan. Sebab kejahatan siber saat ini terjadi sangat cepat, semakin masif dan keamanan rentan diretas di berbagai belahan dunia. Hal ini menuntut perlunya koordinasi yang jelas dan terarah sebagai upaya penanganan kejahatan dunia siber. Dan karena tingkat kecepatan kejahatan siber saat ini itu juga menuntut kecepatan kita dalam penanganan. Nah, kecepatan penanganan itu tentu membutuhkan koordinasi yang lebih cair dan lebih cepat gitu. Ini yang kita tadi sudah sepakat akan jalankan bahwa ke depan sinerginya akan lebih kuat lagi, paling tidak dalam urusan komunikasi nanti di level pimpinan itu sudah harus siap 24 jam kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang memang perlu atensi begitu. Tidak harus melewati dari bawah atau bottom up, tapi harus dari top down untuk masalah keamanan siber ini. Kita kan ada bersinergi dalam kaitan dengan PDN, kemudian bersinergi dengan penyelenggaraan satu data sosial dan ekonomi. Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk hal-hal yang terkait dengan perlindungan data pribadi, karena ada regulasinya, ada teknisnya. Kami banyak bergerak di bidang teknis, beliau akan memberikan hal-hal yang dapat menguatkan apa yang dapat kami kerjakan. Menurut Nugroho Sulistyo Budi, kesepakatan bersiap 24 jam ini menjadi langkah pertamanya dalam meningkatkan koordinasi bersama Komdigi setelah ia dilantik menjadi Kepala BSSN oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 19 Februari lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai bahwa retret atau orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang merupakan bagian dari upaya mempererat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap retret ini mendukung seluruh program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan mencapai swasembada pangan. Sebanyak 456 kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat 21 hingga 28 Februari. Di sela-sela kegiatan hari pertama retret, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa retret kepala daerah ini merupakan bagian dari upaya mempererat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menambahkan retret diharapkan menjadi momen bagi kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat untuk mendiskusikan tantangan serta merumuskan langkah strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata, termasuk mencapai swasembada pangan. Kita lakukan akselerasi, misalnya pangan kita adalah nanti nasional, nanti infrastruktur pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, pembung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi sehingga ke depan Jawa Tengah bisa mewujudkan program pemerintah terutama swasembada pangan. Dalam retret kepala daerah ini, para peserta akan mendapatkan pembekalan dari 40 pemateri yang berasal dari pejabat kementerian dan Lemhanas, serta pembekalan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bawaslu Kabupaten Jepara menyampaikan evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 kepada KPU setempat. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 13 huruf T
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Surat KPU RI Nomor 314/PL 01 SD/01/2025. Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, menyampaikan ada 4 poin utama yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. Pertama, terkait penurunan jumlah partisipasi pemilu pada pemilihan bupati yang mencapai 8% jika dibandingkan pada tahun 2017. Poin kedua adalah kurangnya pemantau pemilu, di mana jumlah lembaga pemantau menurun dari 5 lembaga menjadi 2 lembaga saja. Selain itu, juga evaluasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang dinilai belum memiliki regulasi yang jelas. Lebih lanjut, Sujiantoko mengungkapkan adanya perubahan regulasi yang sering terjadi mempengaruhi kepatuhan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, perlu adanya konsistensi dalam regulasi untuk menghindari pelanggaran di kemudian hari. Kalau netralitas ASN jelas ya, cuman saya kira di netralitas ASN tidak muncul di evaluasi secara signifikan ya. Artinya tetap muncul, tadi di beberapa narasumber menyampaikan soal pelanggaran netralitas ASN itu, tapi untuk di tingkat Bawaslu Kabupaten kita tidak menyampaikan soal evaluasinya itu, karena penanganan dari sisi netralitas ASN ini kan diatur di luar kelembagaan Bawaslu. Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi dan sebetulnya hanya Bawaslu bisa melakukan verifikasi penanganannya, kemudian melakukan langkah-langkah strategis terhadap rekomendasi terhadap pelanggaran itu, dan semuanya sepenuhnya ada di DKN. Tapi saya kira isu netralitas ASN di pilkada sangat menjadi bagian yang penting, karena mobilisasi pilkada itu kan justru ada di ASN. Di catatan ke depan, baiknya kejadian yang ada di Kabupaten Jepara kemarin itu menjadi catatan yang harusnya tidak dilakukan kembali. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Momen pelantikan kepala daerah membawa berkah tersendiri bagi pengrajin papan bunga atau floris di Rembang. Banyaknya pesanan yang masuk membuat pengrajin beserta karyawannya kewalahan hingga harus rela lembur sampai tengah malam.
Di Jalan Kapten Pierre Tendian, Gang Cinta, Rembang, terdapat sebuah toko karangan bunga yang dikenal luas oleh masyarakat setempat. Dengan harga yang bervariasi, antara Rp400.000 hingga Rp1.000.000, toko tersebut mampu memproduksi ratusan papan bunga dalam waktu singkat, yakni sekitar 1 jam untuk setiap papan. Di momen pelantikan kepala daerah seperti saat ini, toko tersebut pun mengalami lonjakan pesanan. Yulia, pemilik Alia Flores, mengaku saat ini harus menyelesaikan ratusan pesanan karangan bunga. Selaku owner, dirinya berbagi cerita tentang perjalanan usaha yang telah digelutinya selama 7 tahun. Momen pelantikan ini menjadi titik puncak bagi usahanya, di mana pesanan datang bertubi-tubi, memaksa timnya untuk bekerja lembur hingga tengah malam. Yulia juga harus memastikan setiap papan bunga sesuai dengan harapan pelanggan. Ya, ini alhamdulillah mendapatkan keberkahan yang luar biasa bagi kami, bagi Alia Flores, bagi anak dan timnya. Ini alhamdulillah sudah mencapai 3 digit untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk periode 2025-2030. 3 digit itu lebih omsetnya? Ya, ini jumlah orderannya, jumlah papannya sudah 100 atas gitu. Biasanya Bu, di momen-momen biasa? Momen biasa kita tergantung momennya ya. Kalau untuk misalkan ulang tahun, apa pembukaan toko atau sertijab, misalkan Kapolres dan Dim, kita juga banyak. Tapi kalau sertijab apa gitu kan momennya sudah kita awali maksudnya kita tahu langganan-langganan kita yang akan biasanya pesen di kami, mungkin kita bisa mencicil gitu istilahnya Tapi kalau ini kan memang OPD, dinas itu semua ya. Cuma yang mendadak ini ternyata banyak juga yang kita baru pelanggan-pelanggan baru tuh banyak juga. Lembur kemarin hari tanggal 19 itu sampai jam 12 malam. Terus kemarin lebih cepat sampai jam 10. Terus ini tinggal sisa-sisa ya, mungkin karena sudah tercover semua. Tak hanya itu, untuk memenuhi permintaan yang tinggi, Yulia juga harus mendatangkan bahan-bahan berkualitas seperti kayu penyangga dan bunga segar dari Semarang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu viral di media sosial belakangan ini. Sejumlah selebriti pun turut menyampaikan pendapatnya mengenai tagar yang tengah viral tersebut. Mungkin karena itu didasarin dari mungkin ya, kalau correct me if I'm wrong, dari rasa kecewa aja sih. Dari rasa kecewa terhadap suasana di negara sekarang yang mungkin menurut sebagian orang kayak sudah tidak adanya ketidakadilan sosial gitu loh. Mungkin selain kekecewaan juga dengan rasa tidak aman ya sebenarnya. Ini kalau balik lagi sebenarnya ke kenapa terjadinya kekerasan di remaja, misal kalau dikaitkan dengan film ini, itu kan sebenarnya salah satunya adalah karena mereka tidak diberikan ruang untuk berekspresi gitu. Sedangkan itu adalah usia-usia yang sangat krusial. Mungkin karena tidak ada rasa nyamannya itu sehingga kayak defense mekanismenya adalah dengan kekerasan gitu. Tadi berarti aku ikut dengan Hana sih, kabur aja ya silakan, kalau punya duit jalan-jalan silakan gitu. Malah bagus, kita jadi belajar, oh di negara sana ada bagusnya ada jeleknya juga ya. Belajar culture lain juga, malah bagus sekali. Anda punya duit, Anda mau jalan-jalan, belajarlah sana, orang-orang sana kok bisa bersahaja, atau orang-orang sana lebih terpuruk, ya kita hindari pas kita balik ke negara. Malah justru menurutku kabur aja dulu, nanti pas balik beresin lagi di negara gitu sih. Persipura Pati harus terdegradasi ke Liga 3 Indonesia usai kalah 0-1 dari Persika Subang pada laga play-off degradasi Liga 2 di Stadion Joyokusumo Jumat kemarin.
Caretaker pelatih Persipa Pati Sasi Kirono menyampaikan permintaan maaf kepada supporter dan kedepannya akan melakukan evaluasi performa. Beginilah ekspresi kekecewaan supporter Persipa Pati berjuluk Resimen Patifosi usai laga playoff degradasi Liga 2 di Stadion Joyokusumo pada Jumat 21 Februari. Persipa gagal memanfaatkan peluang untuk tetap bertengger di Liga 2 Indonesia. Dalam pertandingan, Persipa Pati sempat memberikan tekanan di menit-menit awal. Namun pada babak pertengahan, gawang Persipa Pati dibobol oleh Henry Repaldi yang menjadikan Persika Subang mengantongi 1 gol. Caretaker pelatih Persipa Pati Sasi Kirono menyampaikan permintaan maaf kepada supporter atas terdegradasinya Persipa Pati dari Liga 2 Indonesia. Kedepan, pihaknya akan melakukan evaluasi performa tim dan manajemen. Apa yang kita salah, sulit untuk menjawabnya karena kita perlu saya nggak mau saling menyalahkan di sini. Yang pasti kita semua harus bertanggung jawab, ya. Untuk pertandingan berikutnya saya serahkan pada manajemen. Tetap kita harus, apapun yang terjadi kita harus menyelesaikan pertandingan itu. Pesan untuk supporter. Oke, pesan saya maaf dan sebesar-besarnya tidak bisa meneruskan untuk Banur. Yang pasti kita sangat kecewa sama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf untuk supporter Persipa Pati yang sangat mencintai Persipa ini. Saya tidak bisa banyak merubah dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan tetap supporter tetap support untuk kedepannya, walaupun kita turun ke Liga 3, mudah-mudahan cepat naik kembali dengan supportnya. Terima kasih selama ini supporter Persipa Pati sangat mencintai Persipa dan sangat support sekali. Terima kasih banyak dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tidak bisa bertahan di Liga 2. Terima kasih. Sasi Kirono berharap para supporter dapat terus mendukung Persipa Pati untuk membangkitkan semangat dan mendorong untuk kembali naik kasta. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Melukis di atas media payung kertas sudah menjadi ciri khas masyarakat di Kaliwungu, Kendal. Untuk mengenalkan dan melestarikan payung kertas ini, anak-anak TK di Kaliwungu melukis dengan media payung kertas. Puluhan anak taman kanak-kanak nampak serius menuangkan kuas di atas kertas berwarna putih. Dengan cekatan, anak-anak ini berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Upaya pelestarian dan mengembalikan tradisi Kaliwungu ini dilakukan oleh Sekolah NINU 56 Kerajaan Kulon Kaliwungu dengan menggelar lomba lukis payung kertas. Kepala NINU 56 Kerajaan Kulon Muhammad Muhaimin mengatakan, lukis payung kertas sebagai wadah kreativitas anak-anak untuk menuangkan idenya. Sedangkan pemilihan lukis payung dilakukan karena selama ini belum banyak yang menggunakan media tersebut sebagai wadah berkreasi. Dikatakan pula, Kaliwungu pernah menjadi sentra pembuatan payung kertas, dan lomba ini sebagai salah satu wujud pelestarian tradisi. Ini adalah agenda rutin kita dalam rangka ulang tahun MPI Kerajaan Kulon. Ini sudah berjalan di tahun keempat kali. Insya Allah kita rutin setiap tahun lomba lukis payung. Ya, tujuannya sih mas, lomba lukis payung tujuannya apa mas? Tujuannya apa mas? Oh ya, kita lomba lukis payung pertama untuk mengenalkan anak-anak kepada budaya payung, dan juga kita tema ambil Go Green untuk lebih kembali ke hijau. Dan ini juga kita ambil momen sekaligus untuk promosi pendaftaran siswa baru. Anak-anak TK ini terlihat sudah mahir menuangkan idenya di atas payung kertas. Perpaduan warna mulai digunakan anak-anak untuk menggambar lukisan bertema alam menjadi karya yang menarik dan indah. Iqbal, salah satu peserta, mengaku belajar menggambar di atas payung kertas dari orang tuanya. Iqbal, nah belajar melukis dari mana? Oh, di sekolahan berarti ya? Ini gambar apa dek? Gambar apa? Sering gambar di payung ini ya berarti ya? Sering?
Suka nggak, Dek? Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Lewat pelatihan Gemini Academy, Kementerian Perdagangan dan Google Indonesia ingin membekali para pelaku UMKM di tanah air dengan kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Menurut Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam, potensi dan kreativitas para pelaku UMKM Indonesia perlu didorong dengan pemanfaatan teknologi tersebut guna meningkatkan daya saing. Indonesia dinilai menjadi rumah dari berbagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang penuh kreativitas dan memiliki potensi besar. UMKM juga menjadi salah satu penggerak ekonomi bangsa yang diproyeksikan terus tumbuh pada tahun-tahun ke depan. Hal itulah yang melatar belakangi Google Indonesia bersama Kementerian Perdagangan Indonesia untuk membekali para pelaku UMKM dengan kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam menjalankan bisnisnya melalui program pelatihan Gemini Academy. Indonesia pun menjadi negara pertama yang dipilih untuk penyelenggaraan pelatihan tersebut. Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam, berbincang dengan Antara terkait apa saja yang menjadi manfaat penggunaan AI dalam operasional UMKM, mulai dari riset pasar hingga menggali ide dalam berusaha. Juga Google Indonesia menyadari bahwa UMKM kan tulang punggung negara ya, dan ini sudah banyak dibicarakan ya. Dan melihat dari visi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 8%,
kita sadar bahwa ya UMKM juga pasti punya potensi untuk membantu mensumbangi PDB ini seperti itu. Dan kita lihat juga dengan maraknya perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat, apalagi khususnya kecerdasan artifisial atau AI, kita melihat di sini bahwa ini kayaknya UMKM Indonesia nih bisa nih kita bantu dorong supaya memanfaatkan teknologi seperti AI agar benar bisa mencapai potensi mereka untuk turut menyumbangkan ke PDB target Indonesia itu. Nah itu dia, yang kita lihat sih belum maksimal, dan belum maksimal aja kita sudah lihat potensinya sangat tinggi ya. Apalagi karena UMKM Indonesia itu kan kreatif, sangat produktif. Jadi kita ngelihatnya ini ada kesempatan yang bisa kita bantu dorong lagi kalau misalnya dibantu dengan AI. Dan kita lihat sendiri teknologi AI ini memang benar-benar bisa bantu kreativitas, produktivitas, bahkan bisa kayak asisten gitu ya. UMKM kan kita tahu pelaku-pelakunya adalah CEO, Chief of Everything Officer gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik buat teknologi seperti AI untuk membantu efektivitas dan produktivitas untuk para pelaku UMKM yang memang pada dasarnya udah Chief Everything Officer untuk bisa dibantu lebih efisien lagi. Mereka lah yang menjadi otak, misalnya produktivitas gitu ya, mau produksi apa barangnya. Nah, Gemini AI ini bisa membantu mereka untuk cari ide-ide. Jadi semakin detail konteks-konteks yang kita berikan, si Gemini AI ini bisa membantu kita untuk brainstorming lah. Jadi teman untuk berdiskusi, teman untuk berkreasi seperti itu. Itu satu dari soal kreativitas dan produktivitas. Belum lagi kalau misalnya nanti untuk UMKM yang udah siap untuk misalnya, oke, saya udah siap nih, saya udah ada bentuk ide-ide usaha saya seperti apa, tapi saya butuh modal. Itu kan berarti harus mengajukan misalnya kredit ya, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Nah, nanti bisa minta tolong sama Gemini AI untuk bantu saya bikin proposal pengajuan kredit usaha rakyat, KUR, seperti itu. Itu Gemini AI juga bisa bantu mendraft surat permohonannya seperti apa. Nanti suratnya itu dibawanya kemana? Tolong berikan saya ide-ide kredit usaha rakyat mana yang di sekitar saya yang tersedia. Itu nanti Gemini AI juga bisa bantu seperti itu. Itu dari sisi financing. Belum lagi nanti kalau misalnya produknya udah siap gitu ya. Saya pengen nama yang catchy nih untuk produk saya gitu. Tolong kasih saya ide-ide nama-nama produk saya ini gitu. Saya ingin menyasar target usia segini gitu. Nanti dikasih juga. Tantangannya ya tadi sudah dibahas juga, pemahaman tentang teknologi ini sebenarnya bisa apa sih gitu. Padahal ini teknologi yang sudah tersedia, sudah available dan banyak potensinya. Tapi kan kalau misalnya kita nggak tahu cara makainya ya percuma kan. Jadi ya itu dia tantangannya adalah membantu awareness dulu bahwa ada bantuan teknologi seperti ini, bagaimana cara memakainya dan tentunya juga bagaimana cara memaksimalkan helpfulness dari si teknologi ini. Seperti itu sih. Program pelatihan Gemini Academy untuk UMKM bisa ekspor ini salah satu contoh yang baik sih ya, dimana nomor satu adalah kita harus build awareness dulu, membangun wawasan, membangun pengetahuan, karena tanpa pengetahuan itu kan ya masyarakat juga tidak tahu gitu. Jadi nomor satu sih itu untuk inklusivitas adalah membangun awareness, membangun pengetahuan melalui program-program pelatihan seperti ini. Tentunya harus didukung juga dengan konektivitas internet. Oleh karena itu tahun lalu kita merilis suatu studi di mana sebenarnya teknologi AI ini potensi pencapaian nilai ekonominya itu sangat besar, lebih dari 2.000 triliun rupiah di tahun 2030, dan itu tuh sama dengan 30% dari PDB Indonesia.
Nah, bagaimana cara mencapai potensi ini? Saran kami adalah dengan 3 hal, yaitu nomor 1 udah pasti infrastruktur, yaitu infrastruktur yang fisik gitu ya, internet connectivity, dan yang nomor 2 adalah sumber daya manusia yang tadi barusan saya katakan. Pelatihan seperti ini itu salah satu cara untuk mencapai meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang nomor 3 itu untuk memastikan inclusivity, bahwa teknologi ini tersedia untuk semua kalangan masyarakat. Buat kita adalah teknologi ini dapat membantu dan justru mengkomplement pekerjaan kita sehari-hari supaya kita bisa fokus di pekerjaan yang jauh lebih bermakna seperti itu. Kelompok bersenjata Palestina menyerahkan jenazah 4 warga Israel yang disandera kepada tim Komite Palang Merah Internasional ICRC di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Proses penyerahan secara resmi dimulai dengan penandatanganan dokumen penyerahan oleh perwakilan Hamas dan seorang pejabat ICRC. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza. Dalam pertemuan di Madrid, Spanyol, keduanya tidak setuju soal relokasi penduduk Palestina ke tempat lain. Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y a nivel mundial.
telah mengidentifikasi makam Firaun Thutmose II di wilayah Pegunungan Theban di sebelah barat Luxor. Hal itu diumumkan Kementerian Pariwisata dan Kepurbakalaan Mesir. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.